kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana, bocah 13 tahun oleh oknum polisi di Padang masih terus bergulir. Keluarga Afif Maulana bahkan kembali mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus tersebut, di mana pihak keluarga sempat dilarang memandikan dan melihat kondisi jasad Afif Maulana secara utuh tanpa alasan yang jelas. Dilansir dari tribunmedan.com, kejanggalan itu diungkapkan oleh Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki berdasarkan pengakuan dari orang tua Afif Maulana pada Rabu 26 Juni 2024. Pasalnya, terdapat pihak yang melarang keluarga untuk melihat jasad Afif secara utuh. Usai otopsi, pihak keluarga hanya diperbolehkan melihat bagian wajah saja. Tidak diketahui pasti alasan pihak keluarga dilarang melihat secara utuh jenazah Afif. Namun menurut LBH Padang, pihak Polda Sumatera Barat tak menyampaikan alasan yang kuat. Selain tak diperbolehkan melihat secara utuh, pihak keluarga juga dilarang memandikan jenazah Afif di rumah sebagaimana budaya di masyarakat Padang dalam penanganan jenazah. Seusai proses autopsi di RS Bayangkara, Sumatera Barat, pihak keluarga hanya diperkenankan untuk membawa jenazah untuk langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum. Diki pun mengatakan, hingga kini pihak keluarga Afif juga belum mengetahui secara pasti penyebab kematian. Sebab hasil otopsi yang disampaikan hanya menyebut korban meninggal secara tak wajar. Meski demikian, LBH Padang menduga Afif tewas akibat dianiaya oknum anggota Sabara Polda Sumatera Barat karena terdapat sejumlah saksi-saksi yang menguatkan tindak pidana tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Kepolisian Daerah Polda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, menemui warga yang menggelar demo terkait tewasnya bocah berusia 13 tahun, Afif Maulana, di Padang pada Rabu 26 Juni 2024. Suharyono sempat berdebat dengan salah satu pendemo terkait prosedur penanganan pelaku tawuran. Suharyono kemudian mengakui adanya dugaan kesalahan prosedur penanganan terhadap pelaku tawuran setelah diamankan di Polsek Kuranji, Kota Padang. Namun, dia menegaskan Afif Maulana tidak masuk dalam 18 orang yang diamankan. Sebelumnya, ia sempat menyebutkan pelajar SMP berinisial AM yang tewas di Sungai Batang Kuranji, Padang, diduga terjun dari jembatan saat ada pengamanan aksi tawuran Minggu 9 Juni 2024. Hal itu berdasarkan keterangan dari teman AM yang memboncengi korban saat kejadian. Suharyono menceritakan setiap malam Minggu sampai pagi, petugas rutin melaksanakan patroli cipta kondisi berdasarkan surat perintah yang sah. Kemudian di hari kejadian, anggota Polri melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan sebagai akibat tawuran dengan melerai 2 kelompok remaja yang akan melakukan tawuran. Menurut Suharyono, sebelum peristiwa penemuan mayat sekitar pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, sesuai keterangan saksi A yang memboncengkan AM, dia diajak masuk ke sungai untuk mengamankan diri dari kejaran polisi. Hanya saja keterangan Kapolda Sumbar ini berbeda dengan hasil investigasi dari LBH Padang yang menduga AM dianiaya oknum polisi. Direktur LBH Padang, Indira Suryani, mengaku telah melakukan investigasi terhadap kasus itu dan mengarah adanya unsur penganiayaan sebelum AM tewas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolda Sumatera Barat sempat membantah bahwa anggotanya melakukan kekerasan terhadap AM, 13 tahun, bocah yang ditemukan tewas di Sungai Batang Kuranji pada awal bulan lalu. Namun kini Kapolda Suharyono mengumumkan bahwa 17 anggotanya memenuhi unsur melakukan kekerasan. Meski demikian, Suharyono belum bisa memastikan apakah AM turut menjadi korban. Ia hanya menekankan bahwa 17 anggota Sabhara itu pun akan segera disidang. Dilansir dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Suharyono pada Kamis 27 Juni.
Keluarga Afif Maulana mengaku korban dianiaya hingga tewas oleh oknum polisi di Polsek Kuranji. Namun polisi beralasan bahwa CCTV di Polsek Kuranji rusak. Sementara Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengakui adanya dugaan kesalahan prosedur saat penangkapan 18 orang pelaku tawuran hingga digiring ke Polsek Kuranji. Kejadian yang dialami Afif Maulana di Polsek Kuranji tidak terekam CCTV. Hal itu disampaikan oleh Direktur LBH Padang Indira Suryani. Ia menyebut polisi beralasan bahwa CCTV di Polsek Kuranji rusak dan tidak bisa diakses. Menurutnya, CCTV tidak bisa diakses dan tidak menghadap ke jalan. Di satu sisi, Kapolda Sumbar Suharyono mengakui adanya dugaan kesalahan prosedur dalam penangkapan 18 orang pelaku tawuran. Namun, Suharyono menegaskan dari 18 orang yang diamankan di Polsek Kuranji tersebut tidak ada almarhum Afif Maulana. Lantas ia mengatakan Propam Polda Sumbar memeriksa 45 personel kepolisian, 7 diantaranya Polresta Padang dan selebihnya dari Ditsamapta Polda. Suharyono mengatakan pengamanan 18 orang yang melakukan tawuran itu diakui melampaui kewenangan personel kepolisian. Oleh sebab itu, pihaknya akan bertindak tegas terhadap oknum polisi yang melakukan kesalahan saat bertugas. Namun, Suharyono menegaskan kematian Afif Maulana diduga karena melompat ke Sungai Batang Kuranji. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak mungkin saya tega bunuh dia, nggak mungkin, demi Allah. Dia anak saya, dia adik saya. Kalau boleh nangis, saya nangis sekarang. Kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana, bocah 13 tahun oleh oknum polisi di Padang masih terus bergulir. Keluarga Afif Maulana bahkan kembali mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus tersebut, di mana pihak keluarga sempat dilarang memandikan dan melihat kondisi jasad Afif Maulana secara utuh tanpa alasan yang jelas. Kejanggalan itu diungkapkan oleh Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki, berdasarkan pengakuan dari orang tua Afif Maulana pada Rabu 26 Juni 2024. Dikatakannya seusai jasad AF dibawa ke rumah duka setelah diautopsi di RS Bayangkara Polri, keluarga dilarang memandikan jenazahnya. Diki menuturkan pihak keluarga hanya boleh melihat wajah AF. Padahal menurut Diki, tradisi masyarakat Padang, jenazah harus dimandikan meskipun dari rumah sakit sebelum dimakamkan. Terkait alasan tak boleh memandikan jenazah, pihak RS Bayangkara tak memberi penjelasan.
Terkini, Direktur LBH Padang Intira Suryani berharap kasus ini mendapat atensi dari Kapolri. Pasalnya, Indira ragu jika kasus tersebut hanya ditangani Polda Sumbar dan Polresta Padang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Ini wujud saya cinta sama dia. Dia anak saya, dia adik saya. Kalau boleh nangis, saya nangis sekarang. Ini anak saya, dia adik saya pernah kelas 1 SMP Muhammadiyah, saya juga alumni Muhammadiyah, saya anggota IPM, saya anggota AMM, saya ini juga ini adik saya. Nggak mungkin saya tega bunuh dia, nggak mungkin, demi Allah. Makanya kalau ada polisi yang menyimpang melanggar, saya tanggung jawab. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batang Kuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Benny mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Benny juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Benny menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana, bocah 13 tahun oleh oknum polisi di Padang masih terus bergulir. Keluarga Afif Maulana bahkan kembali mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus tersebut, di mana pihak keluarga sempat dilarang memandikan dan melihat kondisi jasad Afif Maulana secara utuh tanpa alasan yang jelas. Dilansir dari tribunmedan.com, kejanggalan itu diungkapkan oleh Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki berdasarkan pengakuan dari orang tua Afif Maulana pada Rabu 26 Juni 2024. Pasalnya, terdapat pihak yang melarang keluarga untuk melihat jasad Afif secara utuh. Usai otopsi, pihak keluarga hanya diperbolehkan melihat bagian wajah saja. Tidak diketahui pasti alasan pihak keluarga dilarang melihat secara utuh jenazah Afif. Namun menurut LBH Padang, pihak Polda Sumatera Barat tak menyampaikan alasan yang kuat. Selain tak diperbolehkan melihat secara utuh, pihak keluarga juga dilarang memandikan jenazah Afif di rumah sebagaimana budaya di masyarakat Padang dalam penanganan jenazah. Seusai proses autopsi di RS Bayangkara, Sumatera Barat, pihak keluarga hanya diperkenankan untuk membawa jenazah untuk langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum. Diki pun mengatakan, hingga kini pihak keluarga Afif juga belum mengetahui secara pasti penyebab kematian. Sebab hasil autopsi yang disampaikan hanya menyebut korban meninggal secara tak wajar. Meski demikian, LBH Padang menduga Afif tewas akibat dianiaya oknum anggota Sabara Polda Sumatera Barat karena terdapat sejumlah saksi-saksi yang menguatkan tindak pidana tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Kepolisian Daerah Polda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, menemui warga yang menggelar demo terkait tewasnya bocah berusia 13 tahun, Afif Maulana, di Padang pada Rabu 26 Juni 2024. Suharyono sempat berdebat dengan salah satu pendemo terkait prosedur penanganan pelaku tawuran. Suharyono kemudian mengakui adanya dugaan kesalahan prosedur penanganan terhadap pelaku tawuran setelah diamankan di Polsek Kuranji, Kota Padang. Namun, dia menegaskan Afif Maulana tidak masuk dalam 18 orang yang diamankan.
Sebelumnya, ia sempat menyebutkan pelajar SMP berinisial AM yang tewas di Sungai Batang Kuranji, Padang, diduga terjun dari jembatan saat ada pengamanan aksi tawuran Minggu 9 Juni 2024. Hal itu berdasarkan keterangan dari teman AM yang memboncengi korban saat kejadian. Suharyono menceritakan, setiap malam Minggu sampai pagi, petugas rutin melaksanakan patroli cipta kondisi berdasarkan surat perintah yang sah. Kemudian di hari kejadian, anggota Polri melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan sebagai akibat tawuran dengan melerai 2 kelompok remaja yang akan melakukan tawuran. Menurut Suharyono, sebelum peristiwa penemuan mayat sekitar pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, sesuai keterangan saksi A yang memboncengkan AM, dia diajak masuk ke sungai untuk mengamankan diri dari kejaran polisi. Hanya saja keterangan Kapolda Sumbar ini berbeda dengan hasil investigasi dari LBH Padang yang menduga AM dianiaya oknum polisi. Direktur LBH Padang, Indira Suryani, mengaku telah melakukan investigasi terhadap kasus itu dan mengarah adanya unsur penganiayaan sebelum AM tewas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolda Sumatera Barat sempat membantah bahwa anggotanya melakukan kekerasan terhadap AM, 13 tahun, bocah yang ditemukan tewas di Sungai Batang Kuranji pada awal bulan lalu. Namun kini Kapolda Suharyono mengumumkan bahwa 17 anggotanya memenuhi unsur melakukan kekerasan. Meski demikian, Suharyono belum bisa memastikan apakah AM turut menjadi korban. Ia hanya menekankan bahwa 17 anggota Sabhara itu pun akan segera disidang. Dilansir dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Suharyono pada Kamis 27 Juni. Keluarga Afif Maulana mengaku korban dianiaya hingga tewas oleh oknum polisi di Polsek Kuranji. Namun polisi beralasan bahwa CCTV di Polsek Kuranji rusak. Sementara Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengakui adanya dugaan kesalahan prosedur saat penangkapan 18 orang pelaku tawuran hingga digiring ke Polsek Kuranji. Kejadian yang dialami Afif Maulana di Polsek Kuranji tidak terekam CCTV. Hal itu disampaikan oleh Direktur LBH Padang Indira Suryani. Ia menyebut polisi beralasan bahwa CCTV di Polsek Kuranji rusak dan tidak bisa diakses. Menurutnya, CCTV tidak bisa diakses dan tidak menghadap ke jalan. Di satu sisi, Kapolda Sumbar Suharyono mengakui adanya dugaan kesalahan prosedur dalam penangkapan 18 orang pelaku tawuran. Namun, Suharyono menegaskan dari 18 orang yang diamankan di Polsek Kuranji tersebut tidak ada almarhum Afif Maulana. Lantas ia mengatakan Propam Polda Sumbar memeriksa 45 personel kepolisian, 7 diantaranya Polresta Padang dan selebihnya dari Ditsamapta Polda. Suharyono mengatakan pengamanan 18 orang yang melakukan tawuran itu diakui melampaui kewenangan personel kepolisian. Oleh sebab itu, pihaknya akan bertindak tegas terhadap oknum polisi yang melakukan kesalahan saat bertugas. Namun, Suharyono menegaskan kematian Afif Maulana diduga karena melompat ke Sungai Batang Kuranji. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak mungkin saya tega bunuh dia, nggak mungkin, demi Allah. Dia anak saya, dia adik saya. Kalau boleh nangis, saya nangis sekarang. Kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana, bocah 13 tahun oleh oknum polisi di Padang masih terus bergulir. Keluarga Afif Maulana bahkan kembali mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus tersebut, di mana pihak keluarga sempat dilarang memandikan dan melihat kondisi jasad Afif Maulana secara utuh tanpa alasan yang jelas. Kejanggalan itu diungkapkan oleh Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki, berdasarkan pengakuan dari orang tua Afif Maulana pada Rabu 26 Juni 2024. Dikatakannya seusai jasad AF dibawa ke rumah duka setelah diautopsi di RS Bayangkara Polri, keluarga dilarang memandikan jenazahnya. Diki menuturkan pihak keluarga hanya boleh melihat wajah AF. Padahal menurut Diki, tradisi masyarakat Padang, jenazah harus dimandikan meskipun dari rumah sakit sebelum dimakamkan. Terkait alasan tak boleh memandikan jenazah, pihak RS Bayangkara tak memberi penjelasan. Terkini, Direktur LBH Padang Indira Suryani berharap kasus ini mendapat atensi dari Kapolri. Pasalnya, Indira ragu jika kasus tersebut hanya ditangani Polda Sumbar dan Polresta Padang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Ini wujud saya cinta sama dia. Dia anak saya, dia adik saya. Kalau boleh nangis, saya nangis sekarang. Ini anak saya, dia adik saya. Saya pernah kelas 1 SMP Muhammadiyah. Saya juga alumni Muhammadiyah. Saya anggota IPM, saya anggota AMM. Saya ini juga ini adik saya. Nggak mungkin saya tega bunuh dia. Nggak mungkin, demi Allah. Makanya kalau ada polisi yang menyimpang melanggar, saya tanggung jawab. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batang Kuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Benny mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Benny juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Benny menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana, bocah 13 tahun oleh oknum polisi di Padang masih terus bergulir. Keluarga Afif Maulana bahkan kembali mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus tersebut, di mana pihak keluarga sempat dilarang memandikan dan melihat kondisi jasad Afif Maulana secara utuh tanpa alasan yang jelas. Dilansir dari tribunmedan.com, kejanggalan itu diungkapkan oleh Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki, berdasarkan pengakuan dari orang tua Afif Maulana pada Rabu 26 Juni 2024. Pasalnya, terdapat pihak yang melarang keluarga untuk melihat jasad Afif secara utuh. Usai autopsi, pihak keluarga hanya diperbolehkan melihat bagian wajah saja. Tidak diketahui pasti alasan pihak keluarga dilarang melihat secara utuh jenazah Afif. Namun menurut LBH Padang, pihak Polda Sumatera Barat tak menyampaikan alasan yang kuat. Selain tak diperbolehkan melihat secara utuh, pihak keluarga juga dilarang memandikan jenazah Afif di rumah sebagaimana budaya di masyarakat Padang dalam penanganan jenazah. Seusai proses autopsi di RS Bayangkara, Sumatera Barat, pihak keluarga hanya diperkenankan untuk membawa jenazah
untuk langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum. Diki pun mengatakan, hingga kini pihak keluarga Afif juga belum mengetahui secara pasti penyebab kematian. Sebab hasil otopsi yang disampaikan hanya menyebut korban meninggal secara tak wajar. Meski demikian, LBH Padang menduga Afif tewas akibat dianiaya oknum anggota Sabara Polda Sumatera Barat karena terdapat sejumlah saksi-saksi yang menguatkan tindak pidana tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Kepolisian Daerah Polda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, menemui warga yang menggelar demo terkait tewasnya bocah berusia 13 tahun, Afif Maulana, di Padang pada Rabu 26 Juni 2024. Suharyono sempat berdebat dengan salah satu pendemo terkait prosedur penanganan pelaku tawuran. Suharyono kemudian mengakui adanya dugaan kesalahan prosedur penanganan terhadap pelaku tawuran setelah diamankan di Polsek Kuranji, Kota Padang. Namun, dia menegaskan Afif Maulana tidak masuk dalam 18 orang yang diamankan. Sebelumnya, ia sempat menyebutkan pelajar SMP berinisial AM yang tewas di Sungai Batang Kuranji, Padang, diduga terjun dari jembatan saat ada pengamanan aksi tawuran Minggu 9 Juni 2024. Hal itu berdasarkan keterangan dari teman AM yang memboncengi korban saat kejadian. Suharyono menceritakan setiap malam Minggu sampai pagi, petugas rutin melaksanakan patroli cipta kondisi berdasarkan surat perintah yang sah. Kemudian di hari kejadian, anggota Polri melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan sebagai akibat tawuran dengan melerai 2 kelompok remaja yang akan melakukan tawuran. Menurut Suharyono, sebelum peristiwa penemuan mayat sekitar pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, sesuai keterangan saksi A yang memboncengkan AM, dia diajak masuk ke sungai untuk mengamankan diri dari kejaran polisi. Hanya saja keterangan Kapolda Sumbar ini berbeda dengan hasil investigasi dari LBH Padang yang menduga AM dianiaya oknum polisi. Direktur LBH Padang, Indira Suryani, mengaku telah melakukan investigasi terhadap kasus itu dan mengarah adanya unsur penganiayaan sebelum AM tewas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolda Sumatera Barat sempat membantah bahwa anggotanya melakukan kekerasan terhadap AM, 13 tahun, bocah yang ditemukan tewas di Sungai Batang Kuranji pada awal bulan lalu. Namun kini Kapolda Suharyono mengumumkan bahwa 17 anggotanya memenuhi unsur melakukan kekerasan. Meski demikian, Suharyono belum bisa memastikan apakah AM turut menjadi korban. Ia hanya menekankan bahwa 17 anggota Sabhara itu pun akan segera disidang. Dilansir dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Suharyono pada Kamis 27 Juni. Keluarga Afif Maulana mengaku korban dianiaya hingga tewas oleh oknum polisi di Polsek Kuranji. Namun polisi beralasan bahwa CCTV di Polsek Kuranji rusak. Sementara Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono, mengakui adanya dugaan kesalahan prosedur saat penangkapan 18 orang pelaku tawuran hingga digiring ke Polsek Kuranji. Kejadian yang dialami Afif Maulana di Polsek Kuranji tidak terekam CCTV. Hal itu disampaikan oleh Direktur LBH Padang, Indira Suryani.
Ia menyebut polisi beralasan bahwa CCTV di Polsek Kuranji rusak dan tidak bisa diakses. Menurutnya, CCTV tidak bisa diakses dan tidak menghadap ke jalan. Di satu sisi, Kapolda Sumbar Suharyono mengakui adanya dugaan kesalahan prosedur dalam penangkapan 18 orang pelaku tawuran. Namun, Suharyono menegaskan dari 18 orang yang diamankan di Polsek Kuranji tersebut tidak ada almarhum Afif Maulana. Lantas ia mengatakan Propam Polda Sumbar memeriksa 45 personel kepolisian, 7 diantaranya Polresta Padang dan selebihnya dari Ditsamapta Polda. Suharyono mengatakan pengamanan 18 orang yang melakukan tawuran itu diakui melampaui kewenangan personel kepolisian. Oleh sebab itu, pihaknya akan bertindak tegas terhadap oknum polisi yang melakukan kesalahan saat bertugas. Namun, Suharyono menegaskan kematian Afif Maulana diduga karena melompat ke Sungai Batang Kuranji. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak mungkin saya tega bunuh dia, nggak mungkin, demi Allah. Dia anak saya, dia adik saya. Kalau boleh nangis, saya nangis sekarang. Kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana, bocah 13 tahun oleh oknum polisi di Padang masih terus bergulir. Keluarga Afif Maulana bahkan kembali mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus tersebut, di mana pihak keluarga sempat dilarang memandikan dan melihat kondisi jasad Afif Maulana secara utuh tanpa alasan yang jelas. Kejanggalan itu diungkapkan oleh Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki, berdasarkan pengakuan dari orang tua Afif Maulana pada Rabu 26 Juni 2024. Dikatakannya seusai jasad AF dibawa ke rumah duka setelah diautopsi di RS Bayangkara Polri, keluarga dilarang memandikan jenazahnya. Diki menuturkan pihak keluarga hanya boleh melihat wajah AF. Padahal menurut Diki, tradisi masyarakat Padang, jenazah harus dimandikan meskipun dari rumah sakit sebelum dimakamkan. Terkait alasan tak boleh memandikan jenazah, pihak RS Bayangkara tak memberi penjelasan. Terkini, Direktur LBH Padang Indira Suryani berharap kasus ini mendapat atensi dari Kapolri. Pasalnya, Indira ragu jika kasus tersebut hanya ditangani Polda Sumbar dan Polresta Padang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Ini wujud saya cinta sama dia. Dia anak saya, dia adik saya. Kalau boleh nangis, saya nangis sekarang.
Ini anak saya, di adik saya pernah kelas 1 SMP Muhammadiyah, saya juga alumni Muhammadiyah, saya anggota IPM, saya anggota AMM, saya ini juga ini adik saya. Nggak mungkin saya tega bunuh dia, nggak mungkin, demi Allah. Makanya kalau ada polisi yang menyimpang melanggar, saya tanggung jawab. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batang Kuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Benny mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Benny juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Benny menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana, bocah 13 tahun oleh oknum polisi di Padang masih terus bergulir. Keluarga Afif Maulana bahkan kembali mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus tersebut, di mana pihak keluarga sempat dilarang memandikan dan melihat kondisi jasad Afif Maulana secara utuh tanpa alasan yang jelas. Dilansir dari tribunmedan.com, kejanggalan itu diungkapkan oleh Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki berdasarkan pengakuan dari orang tua Afif Maulana pada Rabu 26 Juni 2024. Pasalnya, terdapat pihak yang melarang keluarga untuk melihat jasad Afif secara utuh. Usai otopsi, pihak keluarga hanya diperbolehkan melihat bagian wajah saja. Tidak diketahui pasti alasan pihak keluarga dilarang melihat secara utuh jenazah Afif. Namun menurut LBH Padang, pihak Polda Sumatera Barat tak menyampaikan alasan yang kuat. Selain tak diperbolehkan melihat secara utuh, pihak keluarga juga dilarang memandikan jenazah Afif di rumah sebagaimana budaya di masyarakat Padang dalam penanganan jenazah. Seusai proses autopsi di RS Bayangkara, Sumatera Barat, pihak keluarga hanya diperkenankan untuk membawa jenazah untuk langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum. Diki pun mengatakan, hingga kini pihak keluarga Afif juga belum mengetahui secara pasti penyebab kematian. Sebab hasil otopsi yang disampaikan hanya menyebut korban meninggal secara tak wajar. Meski demikian, LBH Padang menduga Afif tewas akibat dianiaya oknum anggota Sabara Polda Sumatera Barat karena terdapat sejumlah saksi-saksi yang menguatkan tindak pidana tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Kepolisian Daerah Polda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menemui warga yang menggelar demo terkait tewasnya bocah berusia 13 tahun Afif Maulana di Padang pada Rabu 26 Juni 2024. Suharyono sempat berdebat dengan salah satu pendemo terkait prosedur penanganan pelaku tawuran. Suharyono kemudian mengakui adanya dugaan kesalahan prosedur penanganan terhadap pelaku tawuran setelah diamankan di Polsek Kuranji, Kota Padang. Namun, dia menegaskan Afif Maulana tidak masuk dalam 18 orang yang diamankan. Sebelumnya, ia sempat menyebutkan pelajar SMP berinisial AM yang tewas di Sungai Batang Kuranji, Padang, diduga terjun dari jembatan saat ada pengamanan aksi tawuran Minggu 9 Juni 2024. Hal itu berdasarkan keterangan dari teman AM yang memboncengi korban saat kejadian. Suharyono menceritakan setiap malam Minggu sampai pagi, petugas rutin melaksanakan patroli cipta kondisi berdasarkan surat perintah yang sah.
Kemudian di hari kejadian, anggota Polri melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan sebagai akibat tawuran dengan melerai 2 kelompok remaja yang akan melakukan tawuran. Menurut Suharyono, sebelum peristiwa penemuan mayat sekitar pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, sesuai keterangan saksi A yang memboncengkan AM, dia diajak masuk ke sungai untuk mengamankan diri dari kejaran polisi. Hanya saja keterangan Kapolda Sumbar ini berbeda dengan hasil investigasi dari LBH Padang yang menduga AM dianiaya oknum polisi. Direktur LBH Padang, Indira Suryani, mengaku telah melakukan investigasi terhadap kasus itu dan mengarah adanya unsur penganiayaan sebelum AM tewas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolda Sumatera Barat sempat membantah bahwa anggotanya melakukan kekerasan terhadap AM, 13 tahun bocah yang ditemukan tewas di Sungai Batang Kuranji pada awal bulan lalu. Namun kini Kapolda Suharyono mengumumkan bahwa 17 anggotanya memenuhi unsur melakukan kekerasan. Meski demikian, Suharyono belum bisa memastikan apakah AM turut menjadi korban. Ia hanya menekankan bahwa 17 anggota Sabhara itu pun akan segera disidang. Dilansir dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Suharyono pada Kamis 27 Juni. Keluarga Afif Maulana mengaku korban dianiaya hingga tewas oleh oknum polisi di Polsek Kuranji. Namun polisi beralasan bahwa CCTV di Polsek Kuranji rusak. Sementara Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengakui adanya dugaan kesalahan prosedur saat penangkapan 18 orang pelaku tawuran hingga digiring ke Polsek Kuranji. Kejadian yang dialami Afif Maulana di Polsek Kuranji tidak terekam CCTV. Hal itu disampaikan oleh Direktur LBH Padang Indira Suryani. Ia menyebut polisi beralasan bahwa CCTV di Polsek Kuranji rusak dan tidak bisa diakses. Menurutnya, CCTV tidak bisa diakses dan tidak menghadap ke jalan. Di satu sisi, Kapolda Sumbar Suharyono mengakui adanya dugaan kesalahan prosedur dalam penangkapan 18 orang pelaku tawuran. Namun, Suharyono menegaskan dari 18 orang yang diamankan di Polsek Kuranji tersebut tidak ada almarhum Afif Maulana. Lantas ia mengatakan Propam Polda Sumbar memeriksa 45 personel kepolisian, 7 diantaranya Polresta Padang dan selebihnya dari Hitsamapta Polda. Suharyono mengatakan pengamanan 18 orang yang melakukan tawuran itu diakui melampaui kewenangan personel kepolisian. Oleh sebab itu, pihaknya akan bertindak tegas terhadap oknum polisi yang melakukan kesalahan saat bertugas. Namun, Suharyono menegaskan kematian Afif Maulana diduga karena melompat ke Sungai Batang Kuranji. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nggak mungkin saya tega bunuh dia, nggak mungkin, demi Allah. Dia anak saya, dia adik saya. Kalau boleh nangis, saya nangis sekarang. Kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana, bocah 13 tahun oleh oknum polisi di Padang masih terus bergulir. Keluarga Afif Maulana bahkan kembali mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus tersebut, di mana pihak keluarga sempat dilarang memandikan dan melihat kondisi jasad Afif Maulana secara utuh tanpa alasan yang jelas. Kejanggalan itu diungkapkan oleh Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki, berdasarkan pengakuan dari orang tua Afif Maulana pada Rabu 26 Juni 2024. Dikatakannya seusai jasad AF dibawa ke rumah duka setelah diautopsi di RS Bayangkara Polri, keluarga dilarang memandikan jenazahnya. Diki menuturkan pihak keluarga hanya boleh melihat wajah AF. Padahal menurut Diki, tradisi masyarakat Padang, jenazah harus dimandikan meskipun dari rumah sakit sebelum dimakamkan. Terkait alasan tak boleh memandikan jenazah, pihak RS Bayangkara tak memberi penjelasan. Terkini, Direktur LBH Padang Indira Suryani berharap kasus ini mendapat atensi dari Kapolri. Pasalnya, Indira ragu jika kasus tersebut hanya ditangani Polda Sumbar dan Polresta Padang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Ini wujud saya cinta sama dia. Dia anak saya, dia adik saya. Kalau boleh nangis, saya nangis sekarang. Ini anak saya, dia adik saya pernah kelas 1 SMP Muhammadiyah. Saya juga alumni Muhammadiyah. Saya anggota IPM, saya anggota AMM. Saya ini juga ini adik saya. Nggak mungkin saya tega bunuh dia, nggak mungkin, demi Allah. Makanya kalau ada polisi yang menyimpang melanggar, saya tanggung jawab. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.